yang disebut mahal itu kan nilai manfaat yang didapat itu nggak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Nah, iya. Tapi kalau murah itu ya manfaatnya lebih besar daripada uang yang kita keluarkan gitu. Berarti tadi tuh kalau misalkan kita mau oper kredit, kita bertemu sama si penjualnya, terus ketemu istilahnya di notaris lah, disahkan di notaris. Ya benar. Biar istilahnya ada pihak ketiga, biar suatu saat si orang yang menjualnya itu nggak gugat. Iya benar. Jadi itu memudahkan untuk si pembelinya juga kan. Jadi nanti kan dari notaris itu dapat dokumen PPJB. Ya. Dokumen perjanjian pengikatan jual beli. Nah, jual beli itu udah diikat dalam PPJB ini. Ya. Itu satu. Terus yang kedua dapat surat kuasa pengambilan dokumen. Jadi suatu saat misalkan si pembeli itu udah lunas rumahnya, ketika dia mau mengambil sertifikat di bank, itu nggak usah cari lagi si orang yang punya rumah. Jadi yang pertama itu kan nggak usah cari lagi. Oh, berarti kita nggak perlu KTP orang itu? Kalau KTP udah ada nanti dilampirin di berkasnya itu. Iya, kita tinggal datang aja ke bank. Gitu. Karena di surat kuasa pengambilan dokumen itu sudah diiniin udah disahin lah gitu kan, nanti buat ngambil misalkan dokumen sertifikat, IMB segala macam yang ada di bank gitu. Udah sah berbadan hukum gitu kan. Berarti intinya ketika transaksi oper kredit itu terjadi, setelah itu kita nggak ada hubungan lagi dong sama si penjual. Iya, nggak ada. Nggak bakal ada sangkut paut lagi. Iya. Suatu saat misalkan si penjual mau ngeklaim rumah kita juga itu nggak bisa. Itu malah kita bisa nuntut si orang itu. Ya. Ini udah ada dokumen ini loh, sah dari notaris gitu aja. Jadi nggak usah khawatir yang beli oper kredit itu. Iya kan, dia takutkannya ntar ribet di akhirnya kan, gitu maksudnya. Oke, di awal mungkin transaksi secara nggak terlalu ribet, nggak terlalu kayak kita nyiapin berkas dari awal kan. Nah, tapi di akhir takutnya kita harus ke bank lagi, ngurus lagi, harus minta tanda tangan orang pihak pertama lagi. Iya, itu. Ya, itu kan yang dikhawatirkannya seperti itu, padahal enggak seperti itu. Oh, berarti maksudnya secara ini lebih gampang oper kredit ya jatuhnya ya? Iya, benar. Jadi nggak kita nyiapin berkas buat kayak KPR ke bank gitu kan. Tapi persyaratan kalau oper kredit pembeli cukup ini aja, KTP sama kakak. KTP sama kakak doang, nggak perlu sip gaji dan lain sebagainya? Nggak perlu itu. Yang satu lagi ada persyaratannya. Apa? Punya duitnya. Oh iya. Itu yang penting punya duit udah jadi gitu. Kalau yang si penjual? Penjual itu yang ngoper sama KTP, kakak juga. Kalau yang udah menikah itu kan buku nikah nanti. Ya. Nah, terus untuk dokumen rumahnya nanti yang dikasih dari si penjual itu dapat namanya PK, itu perjanjian kredit dari bank. Terus kalau rumahnya masih angsuran nanti kan dikasih buku tabungannya sama ininya dokumen yang lain gitu. Oh, buku tabungan kita ya? Iya, dikasihin gitu. M-bankingnya kalau ada ATM-nya segala macam nanti dikasihin. Oh iya. Kasih pembeli. Jadi berkas yang punya rumah ini udah diserahin semua. Ya, takutnya kan kalau misalkan buku tabungannya dikasih tapi M-bankingnya enggak, ntar kita nyimpan diambilin sama dia gitu. Iya, itu juga dikasihin semua. Itu. Termasuk intinya termasuk dokumen-dokumen yang bersifat yang berhubungan sama fisik juga kan ya. Benar. Intinya apalagi di ini ya, tabungan M-banking kan. Itu kita masukin dana ditarik gitu. Ya kan itu antisipasi, itu kan bagian dari resiko. Oh, notaris ya? Iya. Habis notaris, nah terus kita hubungan sama notaris sebatas itu juga? Iya, sebatas itu. Kecuali nanti kalau misalkan rumahnya udah lunas, kan si pembeli ngambil sertifikat ke bank nih. Iya. Nah, kecuali nanti kalau mau balik nama nih ya, itu nanti ke notaris lagi. Oh, mau balik nama ke notaris lagi? Iya. Nggak perlu itu lagi? Nah, itu nggak perlu. Pihak pertama nggak perlu? Nggak perlu. Oh, pokoknya ambil sertifikat, kalau mau balik nama ke notaris. Notaris itu nanti udah ini sertifikatnya atas nama yang pembeli. Oh, oke. Tapi gini, kalau misalkan kasusnya gini, si orang yang mau ngejual itu, misalkan cicilannya itu 20 tahun. 20 tahun. Baru 5 tahun dioper. Iya. Nah,
dioper sama saya misalkan. Nah saya ambil, baru 5 tahun, saya mau oper lagi nih. Oper lagi. Nah itu gimana? Nah itu nanti yang dokumen PPJB ini istilahnya kalau istilahnya di apa ya, kayak di bersihin apa gimana ya? Dibatalin yang PPJB yang pertama ini. Oh maksudnya ya, dibatalin gimana? Dibatalin itu kan perjanjian misalkan dari yang pertama itu. Nah ini dibatalin, nanti berhubungannya sama yang pembeli yang kedua ini gitu. Nanti ada pembatalannya gitu. Jadi gini, si pemilik pertama ya mau jual nih ke pemilik kedua ke orang kedua, tapi si orang kedua mau dioper lagi sebelum kredit lunas. Jadi ke orang ketiga. Jadi transaksi orang pertama ke orang kedua itu dibatalin dulu dan bentuk ininya PPJB-nya. Di notaris. Ya. Nah, terus jatuhnya nanti transaksinya si orang pertama sama orang ketiga ini. Iya. Jadi nanti di dalam PPJB-nya itu udah sama yang orang ketiga ini dokumennya. Gitu. Nah, terus urusan sama orang pertama gimana? Perlu ada orang pertama lagi nggak? Itu nggak perlu. Jadi nggak perlu ada orang pihak pertama lagi? Iya, nggak perlu. Gitu. Oh, jadi intinya orang pertama itu, pihak pemilik pertama itu udah gitu ya, maksudnya udah putus hubungan. Iya, udah kelar. Meskipun mau dioper lagi, terus mau istilahnya mau ya syukur-syukur dilunasin. Ya. Atau ya intinya sih masalahnya kalau mau dioper lagi takutnya kayak ntar ribet lagi karena gitu kan. dokumen punya orang gitu, atas nama orang. Jadi udah kuat di dokumen itunya. Karena PPJB. Ada notaris itu. Iya. Oke. Jadi kan kekhawatiran di kita tuh kalau oper kredit tuh kayak gitu. Iya, benar. Takutnya ntar ribet kalau mau dioper lagi. Iya, benar. Harus nyari orang yang punya rumah kan. Orang punya rumah udah misalkan pulang kampung kemana gitu kan. Bayar notaris itu kalau berarti daftar yang daftar ke notaris siapa? Ke notaris itu tergantung dari ininya. Misalkan saya pembeli punya kenalan notaris dia itu kesepakatan aja. Oh, maksudnya mau pakai notaris ini, mana? Iya. Atau enggak saya si penjualnya punya kenalan notaris di B. Ya udah tergantung kesepakatan aja pakai notaris yang mana gitu. Jadi kesimpulan dari obrolan kita ini sebenarnya gini ya. Semua orang tuh bisa ya punya rumah. Iya. Bisa. Baik yang karyawan, yang dagang, yang usaha. Benar. Gitu dengan berbagai cara. Ada cara yang apa tadi? Untuk KPR itu proses ke bank. Terus yang kedua oper kredit. Ya kalau nggak bisa KPR, oper kredit itu bisa. Nah jadi tergantung teman-teman. Kalau misalkan kendalanya, misalkan mau KPR tapi kendalanya karena bukan karyawan perusahaan, terus nggak ada berkas-berkas untuk diajuin ke bank gitu kan? Iya, benar. Itu bisa dengan cara oper kredit. Bahkan oper kredit itu lebih mudah dan bahkan mungkin lebih murah ya. Bisa dibilang tergantung lokasi sih kalau oper kredit itu. Kalau lokasinya strategis itu biasanya agak up harganya, agak tinggi. Tapi kan mungkin kalau tinggi juga sebanding dengan apa namanya nilai investasi. Iya, nilai gitu. Ada nilai yang didapat oleh si pembelinya gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya masalah mahal ama murah itu tergantung ke kitanya juga sih. Sebenarnya bukan masalah ada duit atau nggak ada duit. Sebenarnya mahal apa murah itu, yang disebut mahal itu kan nilai manfaat yang didapat itu nggak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Tapi kalau murah itu ya manfaatnya lebih besar daripada uang yang kita keluarkan gitu. Kayak semacam kita beli pesawat misalkan 100 juta sama motor 80 juta. Kalau pesawat kan 100 juta hitungannya murah karena manfaat yang kita dapatkan lebih besar kan? Lebih besar, benar. Tapi beli motor bebek taruh 110 cc 80 juta ya buat apa gitu kan? Benar. Itu bisa dibilang mahal karena manfaatnya juga lebih sedikit dibanding uang yang dikeluarkan seperti itu.
Jadi kalau lebih simpel sih ya oper kredit ya, emang ya. Kalau mau dioper lagi juga nggak masalah kan? Itu aman. Aman. Kecuali mungkin kalau itu untuk rumah komersil ya. Rumah komersil itu memang ya, terus rumah subsidi juga bisa. Itu ya memang dari 5 tahun itu nggak boleh. Sebelum 5 tahun nggak boleh dioper. Iya itu. Kalau udah 10 tahun, udah 15 tahun itu bisa. Oh bisa, ada emang ada aturannya dari sana. Ada aturannya kalau rumah subsidi itu. Kadang emang subsidi itu karena udah dibantu, masa? Dibantu pemerintah gitu. Iya, lu udah dibantu tapi lu mau dioper lagi rumahnya gitu kan. Gitu. Oke. Itu cukup banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi buat teman-teman yang kebetulan merantau di daerah perkotaan, udah cari tempat yang paling strategis gitu kan ya. Strategis. Ya kalau misalkan mungkin Jakarta oke mahal lah. Oke buat teman-teman yang ada di daerah Bekasi, pokoknya cari yang paling strategis gitu kan. Iya. Itu masalah harga mungkin bisa ngikutin, bisa menyesuaikan gitu. Tapi ya jangan salah pilih rumah juga. Maksudnya ada kan, maksudnya salah pilih tempat bisa terjadi nggak? Ada, itu memang banyak. Karena memang dari para teman-teman itu istilahnya belum mengetahui itu, karena misalkan kita ketemu marketing nih yang namanya marketing kan mulutnya manis ini dirayu buat beli. Iya kadang suka ada tuh adalah beberapa teman yang ya oke beli DP murah gitu kan, proses gampang, cuman pas mau dijual susah karena lokasinya tuh di agak maksudnya ke dalam lah ya, akses ke jalan utamanya ini, terus si rumahnya lingkungan perumahannya juga nggak bisa membentuk market kan, ada perumahan yang ramai, ada pasarnya, ya, benar. Ada sepi, jadi dijual di harga ya istilahnya cuman jual rugi aja nggak bisa gitu, berat itu ya. Berat. Iya ya. Susah itu. Makanya itu penting banget berarti ya? Iya penting banget itu, yang dari lokasi biasanya. Lokasi ya? Iya. Semakin lokasinya dekat dengan keramaian, itu semakin mahal harganya. Nah gitu dibanding yang jauh dari keramaian gitu kan. Itu tapi kadang kita mikirnya ya udahlah nggak apa-apa ya mas, yang penting mah murah, maksudnya tuh yang penting mah ya murah lah gitu, terjangkau gitu. Padahal kan ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan mungkin ya ke depannya kayak gitu ya. Apalagi kita mindsetnya rumah adalah investasi, berarti harus ada sesuatu yang apa namanya tuh nilai yang naik terus ya. Ya udah mungkin untuk masalah bagaimana cari tempat atau lokasi perumahan yang strategis mungkin kita bahas di pembahasan selanjutnya ya, next episode nah mungkin buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang KPR, oper kredit, pokoknya tentang perumahan bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye. Jika